Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan iman Islam. Selain itu, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 30 Februari bertepatan dengan 27 Rajab, di mana 27 Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah terjadi pada Nabi atau Rasul sebelum-sebelumnya. Orang meyakini bahwa tanggal 27 Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj. Sebenarnya itu belum pasti. Yang pasti itu terjadi ketika akhir hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Sebelum hijrahnya ke Madinah, Rasulullah SAW terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian apa sih itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj bermakna Isra, yang berarti perjalanan malam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj yaitu perjalanan Rasulullah dari bumi Palestina, kemudian menuju Masjidil Muntaha, kemudian menuju langit atau lapisan-lapisan langit, dari lapisan langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah memerintahkan tentang sholat. Jadi Mi'raj adalah Rasulullah SAW naik dari bumi melewati lapisan-lapisan langit dan sampai lapisan langit ke-7. Jadi langit yang dilewatinya tuh ada lapisan langit ke-7. Pada suatu malam terjadilah pembelahan dada Nabi Muhammad, di mana di situ Rasulullah SAW usai melaksanakan sholat Isya, dan malam itu penuh dengan keberkahan. Malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad SAW, kemudian membedah dadanya Nabi Muhammad. Dada Nabi Muhammad dicuci Malaikat Jibril menggunakan air Zam-Zam. Kemudian setelah itu Malaikat Jibril menutupnya kembali dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu terjadi sebelum Isra, di mana dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan oleh Malaikat Jibril. Berikutnya terjadilah peristiwa Isra, yang perjalanannya dari Mekah menuju bumi Palestina dengan perjalanan yang sangat cepat, dengan mengendarai yang bernama dengan hewan buraq. Apa sih buraq itu? Buraq adalah kendaraan yang dikendarai oleh Rasulullah
Selama perjalanan Rasulullah menempuh dari Mekah ke bumi Palestina itu cuma 1 malam. Sedangkan orang yang pernah ke situ butuh waktu selama 2 bulan. Jadi Rasulullah SAW dalam perjalanannya mengendai buruk yang cuma menempuh waktu cuma 1 malam. Di sini ada penjelasan tentang apa sih buruk itu. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bercerita tentang buruk. Kata Rasul, aku diberi seekor buruk di mana hewannya berwarna putih yang lebih besar dari kamar dan lebih kecil dari keledai. Aku mengendarainya. Dia membawaku sampai ke Makditul Maqdis dan aku mengikat dan aku masuk ke Makditul Maqdis. Aku mengikatnya dan menambatkannya tuh kayak meandaknya, kata nama. Ada tempat spesial biasa ada spesial tempat menambatkan buruk. Dan setelah menambatkan, Rasulullah SAW masuk ke Makditul Maqdis, sholat 2 rakaat di sana. Dan saat selesai, Rasulullah SAW keluar. Nabi Jibril menghampiri dan membawa satu kamar dan 1 wadah susu. Rasulullah SAW pun memilih susu. Malaikat Jibril pun berkata, kau telah memilih sesuai dengan fitrah. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dalam peristiwa Isra, Rasulullah SAW menaiki buruk dan Rasul menambatkan. Jadi menaiki buruk itu lalu meandaknya ke tempat. Jadi ada spesial tempat menambatkan buruk. Lalu ke atas di sini tuh naik ke lapisan-lapisan langit yang bisa disebut dengan mirat. Dari bumi Palestina naik ke atas sampai ke langit, maksudnya itu. Yang terjadi saat mirat, Rasulullah SAW naik ke atas itu bertemu para nabi setiap langit. Jadi setiap langit itu beda-beda nabinya dia. Jadi yang terjadi saat mirat, Rasulullah SAW naik ke atas itu bertemu dengan para nabi. Jadi setiap langit Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi. Nabinya tuh beda-beda setiap langit. Terus malaikat Jibril meminta agar pintu gerbang atau pintu langit itu dibuka. Kemudian penjaga langit itu bertanya, siapa bersamamu wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, Nabi Muhammad SAW. Penjaga langit pun menyambut Nabi Muhammad SAW. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua, penjaga langit bertanya lagi kepada malaikat Jibril, wahai siapa bersamamu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab Nabi Muhammad SAW. Kemudian disambut penjaga langit. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Yahya alaihissalam dan Isa alaihissalam. Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, ditanya lagi oleh penjaga langit, siapa bersamamu wahai Jibril? Jibril menjawab,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Yusuf alaihi salam. Kemudian di langit keempat ditanya lagi oleh penjaga langit, "Siapa bersamamu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Nabi Muhammad alaihi wasallam." Kemudian disambut, Nabi Muhammad alaihi wasallam di langit ketiga bertemu dengan Yusuf alaihi salam. Kemudian di langit keempat, penjaga langit bertanya lagi kepada Jibril, "Siapa bersamamu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Nabi Muhammad alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit keempat bertemu dengan Idris alaiha. Kemudian di langit kelima ditanya lagi oleh penjaga, "Siapa bersamamu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Nabi Muhammad alaihi salam." Di langit kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Harun alaihi salam. Kemudian di langit keenam ditanya lagi oleh penjaga langit, "Siapa bersamamu wahai Jibril?" Jibril menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambut di langit keenam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Musa. Setelah itu di langit ketujuh ditanya lagi oleh penjaga langit, "Siapa bersamamu wahai Jibril?" Jibril menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit ketujuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim bersandar pada Makditul Ma'mur sampai beliau melanjutkan hingga sampai ke langit tertinggi di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perintah melaksanakan sholat. Saat itu 50 kali atau 50 kali dalam sehari. Buan pian sanggup lah misalnya diperintahkan sholat 50 kali sehari. Kalau pasti kada sanggup, itu pasti berat kayak itu. Nah, tapi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah Allah. Setelah itu di langit ke-6 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Musa alaihi salam. Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa pun menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi keringananlah. Setelah diberi keringanan, Nabi Musa meminta lagi untuk minta keringanan lagi. Kemudian diberi keringanan lagi, bolak-balik diberi keringanan lagi sampai sampai pada akhirnya Nabi Musa mengatakan minta lagi, beri lagi keringanan, sampai Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari, dan Allah mewajibkan dalam sehari itu 5 kali. Hana minta keringanan lagi karena sudah habis dah. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, "Cukup, aku sudah meminta keringanan sehingga aku begitu malu." Jadi Rasulullah SAW sangat malu karena berulang-ulang kali meminta keringanan kepada Allah agar hambanya bisa melaksanakan apa yang diperintahkan.
Kata Rasulullah SAW, aku sudah memohon kepada Rabbku sampai aku menjadi malu dan terdengar suara. Aku telah menetapkan yang aku fardukan dan aku telah memberikan keringanan kepada para hambaku. Itu kata Allah. Jadi itu kata Allah yang didengar oleh Rasulullah SAW, yang tercatat dalam hadis Bukhari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Walahul a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.